Ya, halo guys. Ini kita akan review nih guys perkembangan Cana Auranti yang kita pairin ini guys ya. Ini sampai saat ini sih masih akur-akur aja nih guys ikannya nih. Cuman bekas-bekas lukanya itu yang pas untuk proses penjodohan itu masih belum pulih 100%. Nah, ini contohnya untuk di betinanya nih guys. Nih kepalanya nih. Ini bukan, kalau dibilang white spot bukan white spot sih guys. Soalnya ini udah kita obatin juga tetap begini aja nih. Nah, ini bekas-bekas luka berantem itu di badannya. Nih dekat kepala juga masih ada guys. Nih sisik-sisiknya yang terkelupas pas berantem nih. Nah, ini untuk female-nya guys ya. Dan untuk male-nya tuh yang di dalam. Yang male-nya sih nggak terlalu parah guys untuk lukanya. Cuman untuk yang female-nya waktu itu nih, ini kayak ini bekas-bekas sisiknya nih kelupas nih, kayak badan-badannya nih sampai sini juga sama nih guys, sisiknya pada kelupas. Nah, ini lihat badannya nih guys, ini bekas sisiknya nih guys, ini bekas sisiknya nih pada copot pas proses penjodohan. Ini selama ini masih akur sih guys, nih udah 1 minggu lebih nih akur. Nah, ini untuk male-nya. Ini air sengaja kita pendekin ya guys ya, biar nggak terlalu ngap dia untuk ngambil napasnya. Ini tiap hari kita push makan biar organ reproduksinya itu normal guys. Jadi untuk nanti untuk musim berkembang biaknya, insya Allah untuk male nya ini telurnya ngisi guys, nggak kosong. Nah, ini untuk male ya, maksudnya untuk female nya guys ya, telurnya ngisi nih. Cuman ini untuk yang lakiannya nih guys, ini diem-diem menghanyutkan nih guys. Kalau kita tangan masuk itu disamber sama dia. Cuma kalau kayak gini dia kurang mau. Yang penting sih selama ini masih sehat ikannya, masih akur, nggak berantem berantem lagi. Cuman untuk proses penjodohannya itu doang sih guys, itu resikonya besar sekali. Karena kalau kita jodohin nggak fix cewek atau cowoknya, udah pasti berantem sampai mati sih guys. Karena ini feeling saya kuat banget, ini udah cewek cowok, jadi saya berani nekat untuk nyatuin keduanya guys. Sebelumnya sih tetap guys di sekat beberapa hari untuk pengenalan, dan sesekali kita buka sekatnya, mau pairing berantem terus kita tutup lagi sekatnya. Nah, setelah yang pertama kita satuin berantem itu prosesnya beberapa hari lagi kita sekat guys sampai keadaannya itu lebih baik lagi. Nah, setelah agak baik baru kita satuin langsung ke tank yang gede nih guys. Ini tank ukuran 100 kali 50 guys ya untuk lebarnya. Nah, setelah saya satuin itu prosesnya dari sore guys ya, sore saya buka sekat sampai pagi itu saya lihat udah akur guys. Cuman resikonya ini di betinanya ini berantakan, dari dorsal, dari ekor, semuanya itu pada grepes guys untuk betina. Ini yang betinanya nih, ini yang betina. Untuk awal-awal penjodohan sih ini dia pasti lompat mulu sih guys nih, pengen kabur karena nggak nyaman kan sama apa, ada temennya ini. Nah, ini penampakan akuarium buat buat Auranti saya ini guys. Ini sengaja saya kasih daun ketapang nih guys, biar mirip-mirip di alamnya lah, ada daun-daun yang berserakan di bawah. Dan ini saya pakai tanaman ekor tupai guys ya. Ini udah penyesuaian sebelumnya di kolam yang besar guys. Nih untuk atasnya. Nah, ini sebenarnya sih malu-malu nih guys. Ini belum kita kasih makan untuk malam nih. Biasanya saya kasih makan itu pagi sama malam. Ini full cacing guys ya, full cacing. Sesekali paling saya pakai ulet Hongkong guys untuk pakannya. Ini yang male, ini yang female, ini yang male nih guys. Kalau dari dekat mau dia ngumpet nih guys.
Oh iya guys, ini untuk size-nya guys ya. Untuk size yang female ini sekitar 28 sentian guys. Yang female, yang male itu sekitar 30 sentian. Nah, ini untuk male-nya nih guys. Untuk male-nya ini hampir 30 sentian guys ya nih. Tuh, dari jauh juga udah ketahuan nih besarnya sama yang female ini. Bedanya ya agak-agak besaran ini sih guys, yang female. Karena dari size juga udah ketahuan ya. Ini untuk male ya. Dan ini untuk female ya. Nih guys, kita perhatiin pergerakan dia. Nah, dia aktivitasnya kayak gini aja nih guys, setiap hari itu flaring. Bukan flaring sih, udah berdua aja gitu. Renang ya. Nah, nih guys, kalau kotoran itu seperti ini nih guys, kayak ada cacing. Ini tanda kalau ini ikan emang dikasih umpan cacing guys ya, bukannya ini parasit. Tapi emang kalau makan cacing itu setiap cana udah pasti begitu tuh guys. Tuh berak ya, kayak ada selaput gitu. Itu mungkin kulitnya si cacing guys ya, nggak bisa diurai sama si cana, makanya pas keluar kayak gitu. Nah, ini kalau tiap hari udah renang bareng beriringan terus kayak ini guys. Cuman kita lagi nunggu proses penyembuhan untuk lukanya si female-nya ini guys. Karena parah banget nih. Ini masih luka-luka. Ini sisiknya terkelupas guys. Untuk kepala sih ini kayaknya udah tua sih guys ya. Kalau lihat dari kepala si Auranti yang cewekan ini, karena kepalanya itu udah gimana ya, tuh udah ngegrenjel-grenjel gitu guys. Beda sama yang cowok nih. Yang cowok kan mulus nih, kayaknya lebih tuaan ini sih. Yang cewek biarpun size nya lebih kecil. Nah, ini kalau dilihat sekilas guys untuk Auranti yang male nih guys. Ini dorsalnya nih, batiknya itu nggak full nyampe atas guys ya. Ini nggak lagi flaring aja guys, jadi kurang kelihatan jelas. Secara totality sih untuk dorsalnya ini batiknya nggak full sampai atas. Itu bukan jaminan juga guys ya. Kalau ini kan full nih guys. Nih, ini yang betina full sampai atas nih batiknya. Cuman ini bukan jadi patokan. Yang lebih jadi patokan yang pasti itu udah pasti dari analnya ini guys. Dari anal itu lebih pasti sih guys. Itu untuk lebih pastinya guys. Nih guys, nih contohnya dorsalnya si jantan nih, batiknya ini nggak full guys dari atas. Kalau ini patokan dari saya pribadi sih guys ya. Kalau untuk lebih pastinya itu udah pasti dari analnya si ikan ini. Itu yang lebih tahu itu yang biasa importir yang Auranti ini sih guys, karena di Auranti ini berbeda guys sama cana-cana lainnya. Kalau untuk Asiatica ataupun pulcerakan itu male lobangnya ada dua guys ya. Cuman kalau untuk Auranti ini mau male mau female itu sama dua. Yang membedakannya besar kecilnya aja guys. Besar kecilnya di analnya, karena untuk di Auranti ataupun pulcra untuk male itu dua dan female-nya satu guys. Nah, kalau untuk Auranti dua-duanya itu sama, lubangnya dua. Oke guys, untuk review kali ini segitu aja. Semoga bermanfaat. Yang kalian ingin menjodohkan Auranti ini harus coba
coba sih guys, karena kalau kita udah yakin itu jantan dan betina harus berani buat nyatuin. Yang penting terjaga sih guys. Kalau kiranya nggak kondusif, udah parah, lebih baik disekat lagi dan direkondisi lagi. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen guys ya. Thank you.